Kita mau sharing terkait mobil di next trail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Kawan-kawan, kali ini saya pengen ngobrol tentang spare part dari Nissan X-Trail. Kebetulan saya pakai Nissan X-Trail yang T31 manual. Ya, saya mau nge-share karena waktu saya beli ini banyak yang teman-teman bilang, lu nggak takut nu spare partnya super mahal segala macem. Memang kalau kita semua ngikutin ke bengkel resmi ya mahal banget, tapi nah, saya udah setahun lebih memakai, sudah banyak part ganti saya ya, dari kopling, perangkat AC segala macam. Nah, alhamdulillah masih bisa ditekan lah, meskipun ya saya di sana ada biaya belajar juga, ada yang keblondrok segala macam, tapi ya it's okay lah gitu. Ya, yuk kita mulai ya. Part substitusi apa aja sih? Kita mulai dari kaki-kaki. Oke, kaki-kakinya X-Trail ini contoh dia kalau punya saya manual ya, sebenarnya sama nanti beda, paling beda di transmisi. Di kaki-kaki itu ada shockbreaker. Nah, di shockbreaker itu saya kan sudah ganti. Nah, saya udah ganti shockbreaker, tetapi saya beli sendiri. Saya belinya yang agak bagusan. Saya beli merek Kayaba, tapi Kayaba New SR yang harganya satuannya itu lebih mahal dibanding yang bawaan X-Trail. Nah, kalau yang bawaan X-Trail T31 ini waktu itu total ongkos pasang di mana? Di bengkel resmi waktu itu depan belakang tuh sekitar 4,2 juta. 8,2 juta. Jadi kalau nggak salah ya, itu spare partnya saja itu waktu itu sekitar 4,4 atau 4,6, saya agak lupa. Ya, terus tambah ongkos pasang sama pajak itu total 8,2 kalau nggak salah. Dan sekarang naik ya, karena habis dari, kalau dulu kan NMI, Nissan Motor Indonesia, sekarang udah dipegang Indomobil. Kalau NMI itu dulu masih sahamnya sebagian besar dipegang oleh Nissan Pusat gitu. Nah, sekarang kan naik. Jadi dari pihak Indomobil kan pasti ngambil apa namanya, ngambil margin seperti itu. Lalu apa namanya, jadi kalau kawan-kawan nanti bisa beli Tokicho itu depan belakang mungkin sekitar ya 3 jutaan lah ya, atau mepet mau 3 juta, tapi agak keras. Sebenarnya Nissan X-Trail sendiri bawaannya Tokicho, cuman itu yang pesanan khusus dari Nissan-nya buat X-Trail. Jadi biasanya agak-agak beda dan memang rasanya beda. Kalau yang bawaan langsung Nissan itu dia bisa lebih empuk. Kawan-kawan juga bisa beli spare part Nissan-nya, mungkin sekarang mungkin sudah 5 juta kali depan belakang, malah pasang sendiri gopek gitu, lebih murah. Nah, itu ngakalinya. Kalau saya waktu itu beli New Kayaba SR itu depan belakang 5 juta. Dia lebih empuk, tapi karakternya itu bantingannya nggak seempuk Nissan, jadi masih ada kayak endet gitu. Tetapi dia bang, saya beli itu karena biar lebih awet aja gitu, karena jalan di Depok ini kebetulan kan banyak betonnya itu nggak halus ya, betonnya itu bergelombang. Jadi apalagi kalau udah kita masuk jalan tol itu banyak betonnya jalan tol tuh yang kurang bagus itu. Jadi ada Tokicho, ada Kayaba tuh depan belakang. Kayabanya ada yang Kayaba premium, ada yang Kayaba XLG sih kalau buat X-Trail ya, yang warnanya merah. Itu depan belakang kayaknya nggak sampai 3 juta deh, atau 3 juta lebih dikit. Artinya banyak, bahkan ada Trivindo. Nah, Trivindo ini merek yang murah ya. Jadi bahkan satu set depan belakang itu mungkin 2 jutaan deh, apa nggak sampai 2 juta, saya lupa, karena ada yang bagian belakang aja itu nggak sampai sejuta satu set. Nah itu jadi nggak apa, nggak menakutkan gitu loh. Nah, kalau kita masang di bagian depan,
itu kita biasanya butuh ganti support shock ya. Support shock ini kalau X-Trail support shocknya SLT31 ini yang manual ini kalau di bengkel resmi 1.200.000 apa ya, saya agak lupa, 1.200.000 atau 1.100.000 kayak gitu. Nah saya dulu ya beli di luar agak kemahalan sih, agak kemahalan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau kawan-kawan mau cari di Tokopedia, seumpama mereknya Fiber apa ya, itu yang merek bareng hacker ya, Faber itu sekitar 300 apa 250 gitu. Nah, itu yang ada mereknya OM ya, ada mereknya aftermarket. Kawan-kawan kalau saya sih nggak saranin beli yang palsu KW, jangan. Mending beli jelas yang aftermarket, mereknya jelas. Yang grupnya hacker tuh ada tuh Faber. Sekitar 250 apa 300 gitu. Satu biji ya. Jadi sepasang itu 500-600. Jauh banget kalau kita beli yang resmi di bengkel resmi itu mungkin berarti hampir 3 juta. Itu cuma tatakan karet doang. Nah, lalu ada bearing supportnya itu di Topet sekitar 300.000 ya. Saya nggak tahu kalau di bengkel resmi berapa. Waktu itu saya servis aja. Saya servis karena udah agak-agak rusak ya. Itu dari bagian kaki-kaki yang apa namanya, shock depan maupun shock belakang lah. Lalu bagian kaki-kaki ini ada lagi nih, ada bagian namanya lower arm ya. Lower arm nih kalau di ini yang buat bagian goyang kanan kiri, nah gitulah. Itu kalau kita beli yang resmi itu hampir 3 juta. Terakhir 2,3 apa 2,5 gitu. Kan naik ya. Sekarang naiknya saya belum tahu apakah udah nembus 3 juta. Nah, kalau pakai yang merek LKS itu sekitar harganya 600.000. LKS tuh made in Taiwan. Tapi dia udah bagus sih, ISO-nya udah tinggi. Nah, itu kalau beli satu set tuh 600.000 LKS. Tapi kalau kawan-kawan mau ganti ball joinnya aja juga bisa. Ball join ada merek hacker kalau nggak salah itu 150.000. Jadi kan di situ ada bushing arm, ada karet bushing gede, bushing kecil, sama ball join. Itu bisa diganti sendiri. Bushing armnya ada yang jual 150, 200. Kalau menurut kawan-kawan yang di bengkel spesialis Nissan, sarannya beli satu set. Kalau emang punya duit beli resmi ya sekitar hampir 3 juta atau 3 juta lebih dikit. Itu satu biji bukan sepasang ya. Kalau saya kayaknya lebih prefer beli yang LKS yang harga 600. Kayak gitu. Jadi karena kalau kita beli ball joinnya aja ya lebih murah, 150, 200. Tapi masih kena nanti ongkos press, mungkin ada yang ongkosnya 50.000, ada yang 100.000 gitu. Dan biasanya ya kalau masangnya kurang bagus ya baru berapa bulan lepas lagi, kocak lagi gitu. Nah itu buat lower arm. Jadi bushing armnya juga bisa pasang sendiri seperti itu ya. Tapi nanti pilihan sih buat kawan-kawan, nyesuaiin budget aja. Tapi kalau saya lebih prefer tadi LKS 600.000 tuh ya, merek LKS dari Taiwan ya. Kaki-kaki, lalu ada link stabilizer. Kaget saya tanya harga link stabilizer 2 juta. 2 juta lebih. Ya kalau itu udah beli aja di luaran ada merek 555 yang asli Japan itu sekitar 250 sampai 300.000 satu biji, atau merek hacker sekitar 250 ya. Ya keawetannya so-so lah, 2-3 tahun masih bisa, kecuali kalau kita pakai advance ya, atau jalan di rumah kita tuh jelek banget gitu. Lalu tirot, long tirot, saya nggak tahu harganya tapi kayaknya ya mahal deh, di atas 1 juta, mungkin 2 juta kalau bengkel resmi. Nah, itu kalau pakai merek 555 ya itu harganya under 300 kok yang asli. Ya mungkin kalau banyak juga yang jual harga 300-an seperti itu. Asli ya tirot, long tirot merek 555 gitu lah. Lalu kaki-kaki nanti juga terkait rak steering. Rak steer itu biasanya umurnya 10 tahun ya, bahkan ada yang baru 5 tahun udah kocak tuh. Setir kan gini pakai IPS nih T31. Lah, itu kalau kita di bengkel resmi sebelum harganya naik itu 12 juta. 11 mepet gitu, sama masang 12-an. Mahal. Terios saja juga harganya 10 juta.
Rakstir asli merek apapun itu mahal. Renault ya, Duster itu dia sekitar 20 hampir 30 juta. Atau ada yang pernah bilang tuh paling murahnya 21 juta. Rakstir itu mahal. Nah, Rakstir daripada di servis ya. Di servis itu banyak yang ngebiayain 1 sampai 2 juta untuk Excel T31 karena dianggap mobil mahal. Kalau bisa nemuin bengkel yang bagus, nyervisnya under 1 juta, ada yang nawarin 600 ribu tuh di grup-grup Facebook. Kalau under 1 juta ya alhamdulillah ambil. Tapi kalau kawan-kawan punya budget udah 2 juta, ganti aja sekalian beli merek Hacker. Itu antara 2,1 sampai 2,5 juta. Cari aja di Topet banyak. Pastiin itu asli Hacker. Ya, kalau kadang tuh ada pedagang yang nakal ya, kardusnya doang yang Hacker, isinya bukan. Nah, itu harus dicek. Betul, kalau ragu teman-teman bisa langsung ke pasar otomotif di Senen ya. Cari aja, itu banyak kok. Nggak lebih dari 2,5. Kalau ada yang jual lebih dari 2,5 ya itu kemahalan. Banyak di Topet ngejual maksimal tuh 2,5. Under 2,5 juga banyak kayak gitu. Hacker ya, Hacker nih dia sedia Rakstir berbagai merek. Nissan itu banyak banget dia sediain, ada Livina, X-Trail, Evalia, March ya. March bisa dipakai juga sama apa ya, X-Tax itu Almira kayak gitu. Hacker tuh banyak, jadi dia udah pakai Avanza juga banyak yang pakai merek Hacker. Dia 1,7 atau 1,5 juta. Excel harganya cuma segitu, 2,1 sampai 2,4. Dan dari review di Facebook ada yang udah pakai 2 tahun aman. Kalau saya belum pakai, saya rencana mau pakai Hacker nih. Cuman ini kalau di jalan biasa masih normal, kalau pas jalan keriting aja agak bunyi ketek gitu. Nah, itu Hacker. Apalagi nih kayak kaki busing A. Jadi kalau kok busing A apa? Busing cross member ya. Di jadi apa namanya, kaki-kaki depannya X-Trail kalau Nissan itu dia pakai model cross member. Jadi ada kayak segi 4 trapesium itu, di tiap-tiap sudut itu dia punya karet. Kalau di Livina tuh cuman 2 doang, kalau di X-Trail tuh ada 4 ya. Itu kalau ke bengkel resmi nggak bisa ganti karet, harus beli satu set ya, satu set cross member itu. Kalau nggak salah dulu terakhir itu 5,5 hampir 6 juta lah. Mungkin sekarang udah naik lebih dari itu. Lumayan itu, cuman besi dikasih karet. Ya, tapi kalau pakai yang bawaan Nissan memang awet ya, bisa 10 tahun nih. Atau ya 8 tahun lah. Atau 7 tahun seperti itu. Lah, bisa ganti karetnya nggak? Bisa banget. Lah, ini banyak nggak tahu harganya. Ada yang kualitas katanya mirip aslinya gitu, bahkan ada yang ngeklaim ini aslinya, wallahu alam ya. Itu mereka ngejual sekitar 800-900 ribu ya. 800-900 ribu itu mirip, katanya mirip aslinya. Dia berani garansi lah, ada yang berani garansi setahun. Tapi ada juga yang merek-merek King Steel. Merek King Steel itu dia sekitar 500-600 ribu dia dapat 4 busing gitu. Merek King Steel. Ada juga merek Thailand satu lagi saya lupa namanya, itu satu bijinya dia antara 125 sampai 150. Berarti kalau 4 ya sama 500-600 ribu. Saya lupa mereknya apa. Kalau King Steel sama tuh 4 itu antara 500 sampai 600 ribu. Banyak yang udah pakai juga dan ya pada lumayan awet, di atas setahun kayak gitu. Nah, ongkos pasang, kalau kita udah beli karetnya nih, ongkos pasangnya itu kalau ada nih temen ini dia berani nurunin member ya, dia berani 200-300 ribu, terus setiap ngelepas sama masang karetnya itu dihargai 50 ribu. Tetapi biasanya ada yang langsung semuanya itu dihargai 500 ribu, termasuk pasang sama press karet-karet busing cross membernya gitu. Kalau kita nyerahin ke bengkel semua ya biasanya mereka itu matoknya 1,2, 1,3, ada yang juga tega sampai 2 juta juga ada. Nah, itu
itu busing cross member, atau kalau mau ganti cross member langsung ke bengkel resmi. Lah di bagian situ, di busing cross member itu tadi nempel ada rack steer segala macam. Jadi kalau kawan-kawan nurun mau ganti rack steer, sekalian tuh kawan-kawan ngecek busing cross membernya perlu ganti apa enggak. Nah di situ ada busing stabilizer, murah kok tuh, harganya 50 sampai 75.000 asli Nissan ya. Kalau kita ke bengkel resmi harganya 55.000 ya. Malah kalau khusus busing stabilizer ini di pedagang malah lebih mahal, bisa 75.000. Tapi kan beda ya, itu murah ya. Biasanya sih asli kayak gitu. Yang aslinya cuma 55.000, 60.000 lah. Itu terus kaki-kaki apalagi? Kaki-kaki apalagi? Pelek bawaan Nissan tuh 16 sama 17 inci. Kalau yang punya ban 16 inci kayak saya itu kan bawaannya 21565 ring 16, itu pakai Dweller Bridgestone HT, bukan AT ya, HT yang lebih halus, lebih senyap. Nah, terus karena ring 16 saya naikin tuh ukuran bannya jadi 235 70 R16. Itu saya pakai GT Radial Savero. Ya agak berisik dikit waktu awal-awal, tapi sekarang udah relatif lebih senyap. Tapi lebih keras ya dibanding dengan Bridgestone. Tapi harganya lebih murah. Kalau yang Bridgestone 215 tadi harganya 1,1. Satu ban 1,1 juta. Kalau ini harganya 975. Bahkan ada dijual 950 satu biji. Lebih gede padahal. Tapi lebih keras. Nah kalau punya duit R16 dibeliin Geolander bisa. Yokohama Geolander R16 235 70 R16. Itu sekitar 2,1 sampai 2,3. Itu enak tuh, lebih AT ya tapi ya. Jadi agak bunyi dikit tapi empuk. Kalau punya duit lagi Sultan ya, dibeliin BF Goodrich yang AT. Itu ukuran sama 235 70 R16, itu harganya 3,3 3,4. Tapi BF Goodrich. Kalau udah bawa ban BF Goodrich ke bengkel-bengkel yang bukan langganan kita langsung dikasih harga mahal. Soalnya ngelihat bannya BF Goodrich. Kalau kawan-kawan itu ringnya RR17 bisa pakai Bridgestone Dweller yang 225 70 atau 225 65 R17. Itu kalau pakai ring 16 lebih libung dikit lah kalau dibanding ring 17, tapi lebih empuk. Itu kaki-kaki apalagi? Bagian belakang, link stabilizer bagian belakang itu harganya resmi sekitar 1215 lah, antara segitu. Nah, kalau beli yang merek King Steel ya, itu harganya 250 apa 300.000, saya agak lupa. Kalau yang belakang tuh agak lebih awet karena bebannya nggak banyak, karena kan ini cuma 5 penumpang. Nah, yang belakang ada juga, ini ada lower arm. Nah, bedanya kalau yang depan tuh lower armnya aluminium, kalau nggak salah yang belakang tuh lower armnya besi. Itu kalau beli baru ya di Nissan yang bagian kanan tuh 8 jutaan lah, kalau kiri 7 jutaan, karena beda bentuknya. Nah itu bisa diganti busing armnya juga. Busing armnya sama 150 200.000. Cuma yang belakang saya belum pernah ganti tuh, jadi saya kurang paham. Belakang juga ada stopper, terus ada tatakan karet juga depan belakang, tatakan karet per. Ya itu 200.000-an lah, cari di luar ya. Kalau stopper 200-300.000 gitu. Apalagi ya belakang ya, depan udah semua deh kayak kaki-kaki ya, cross member, link segala macam udah. Oke. Lalu kita masuk ke bagian mesin. Kalau saya kan MR 2000, jadi MR 20 sorry, itu olinya cuma 3,5 liter ya. Oli hanya 3,5 liter. Jadi kita belinya itu oli 1 galon atau kita beli oli 4 liter tuh udah cukup ya gitu. Kalau saya lebih prefer yang 4 liter, jadi saya beli 4 yang seliteran. Sebenarnya olinya bisa pakai apa aja. Biasanya kan pada bilang harus pakai Idemitsu dan Total. Total kan punyanya Prancis, Renault, satu aliansi sama Nissan. Idemitsu juga. Idemitsu saya nggak tahu deh punya siapa. Kalau saya awalnya pakai Shell.
Terus saya ganti pakai Ravenol. Tuh enak tuh tarikannya Ravenol tuh. Ravenol 1 liternya 125 ya, sama ongkos ganti oli 50.000, jadi cuma 550.000. Itu Ravenol yang saya pakainya yang 10W40 ya. Terus apa? Karena lama ya, tahun lama pakainya 1040. Jadi nggak mahal kok. Kalau Idemitsu juga seliternya ada yang 75, ada yang 80, nggak mahal. Yang penting adalah tiap 5.000 tiap 6 bulan ganti. Udah itu awet, mesin senyap gitu. Karena biasanya gini, kalau mobil tuh udah lama, kadang itu setelah 3 bulan itu kan oli nguap tuh. Ya, oli nguap itu salah satu akibatnya, kalau sepengalaman saya itu salah satu akibatnya itu adalah dia ada kayak getaran di mesin, entah kerasa tuh saat idle. Lah, itu awalnya ngira mounting, padahal mounting habis ganti. Oh ternyata ada penguapan. Saya cek olinya berkurang agak banyak, ya udah kita tambahin, terus getarannya udah nggak gede lagi, tetap ada getaran tapi getarannya nggak nggak parah gitu. Jadi soal ini nggak masalah ya. Filter udara murah, cuma 270-an gitu, atau mungkin sekarang udah 300 ya, standar lah. Kalau mau beli yang merek lain juga ada 150-an tuh, merek apa, Aerox apa Verox apa itu. Banyak pilihan, ada filter Sakura segala macem. Banyak filter oli murah 25.000, ada merek Denso, ada merek Aegis, ada merek Sakura filter oli, atau Nissannya juga 25.000 30.000 rupiah. Jadi nggak usah khawatir, gampang sekali gitu loh, murah. Udah nih, lalu apa lagi? AC ya, ini AC yang agak menakutkan. Sempat di grup Facebooknya X-Trail itu ada yang share, dia ganti evaporator sama di kompresor sama biaya jasa total 20 juta. Calsonicnya hampir 8 juta ya, 76 apa 7 berapa. Terus evaporatornya 6 juta coy, 6 juta. Ongkos pasang sama pericilan kecil-kecil, ring-ring kecil AC itu, bahwa total sama biaya sama pajak 20 juta. Aduh, saya nggak capture lagi tuh. AC nggak usah takut. Kalau punya rezeki beli Calsonic kompresor nggak apa-apa. Atau semuanya, kalau kita orang kaya beli aja semua. Cuma kan gini, secondnya X-Trail ini kan udah murah, ada cepet banyak. Masa ngurusin AC aja udah 20 juta lebih kan ya. Jadi udah kompresor, beli aja merek Valeo. Kalau memang jadi gini, kalau kita ganti kompresor tuh kita harus ganti kondensor juga ya. Kompresornya itu Valeo tuh 4 jutaan, tergantung kita pakai manual apa pakai matic. Kalau pakai manual kayak saya 3 kaki, kalau pakai yang matic tuh 4 kaki ya, tipenya beda. Sebenarnya kalau terpaksa nggak ada itu bisa diakali sih masangnya kaki-kakinya ya, itu bahkan sebenarnya bisa diakali pakai Denso, cuman nanti biasanya bunyinya beda ya. Kalau Calsonic itu kan halus. Valeo ini kan setengah harga lebih dikit dari Calsonic, dia agak berisik dikit gitu. Tapi kalau menurut kalau saya udah pakai nih Valeo nih, dingin kok, dingin. Tapi memang nggak senyes apa Calsonic dan nggak sesenyap Calsonic, tapi dingin gitu ya. Valeo itu merek dari Prancis ya. Memang banyak dari spare partnya Nissan itu pakai Valeo, salah satunya kompresor. Nah kalau udah ganti kompresor, ganti kondensor. Kondensor asli kalau keberes itu 3-4 juta lah kalau nggak salah, mirip-mirip radiator ya. Nah bisa beli merek Poka itu 700-800 ribu. Kalau ke bengkel langsung biasanya mereka ambil margin bisa di atas 1 juta ya.
Biasanya mereka kasih garansi, nggak tahu, tapi ada juga yang ngejual 1 juta lebih juga nggak kasih garansi. Ya intinya beli aja di Topet juga bisa, nanti bawa sendiri. Ya tinggal deal-dealan aja sama penjual di Topet nih, kalau barang rusak harus diganti loh ya, gitu aja, santai. Banyak kok penjual Topet yang baik. Itu jadi kondensor. Jadi kalau ganti kompresor wajib ganti kondensor. Kondensor beli aja Poka 700-800. Kalau banyak duit ada tuh merek Koyorer kondensor itu 1516. Pokoknya lebih murah lah dari jauh ya dari yang harganya yang bengkel resmi. Tuh, lalu ada kemungkinan juga nanti ganti selang high pressure, itu murah 200 sampai 300 ribu. Ada 2 selang ya. Kalau dapat bengkel yang baik ya 200 ribu lah. Kali 2, karena selangnya ada 2 ukuran. Sorry, betul nih. Oke. Lalu apalagi yang diganti? Evaporator. Kecil loh, evaporator tuh kecil. Tapi ternyata harganya hampir 7 juta, gila. Nah, evaporator ini sering rusak karena biasanya punya mobil ini nggak perhatian sama AC. Jadi evapnya jarang dikeluarin, jarang dicuci, kayak gitu-gitu. Pampet, pilek evapnya, sehingga harus diganti. Gitu, harus diganti. Lah ganti evap hampir 7 juta kalau beli di bengkel resmi. Kalau beli merek Poka atau Sigma tuh sekitar 600 ribu. 600 ribu beneran deh. Valeo aja, tapi Valeo nggak ngeluarin ya evaporator T31, tapi dia ngeluarin buat Livina. Asli Valeo cuma 750. Makanya saya kadang bingung ini, kok evaporator bengkel resmi ini mahal bener. Kacau ya. Ya kalau harganya 2 kali lipat dari aftermarket sih nggak apa-apa, cuman ini harganya tuh berlipat-lipat ya. Valeo itu kan OM gitu loh, maksudnya ya mahal banget gitu kalau yang bengkel resmi. Ada juga evaporator ACM itu 800 ya buat T31. Itu yang saya tahu tuh ACM, OK, Sigma. Saya nggak tahu deh itu apa keawetannya ya. Karena saya belum ganti evap gitu. Terus apa ya, filter kabin tuh murah kok, nggak sampai cepek. Merek Sakura aja itu under 50 ribu gitu loh, banyak. Denso juga banyak 50, 60 kayak gitu. Ada juga merek Ken gitu, sama. Ya kalau ke bengkel AC 100 ribu, kalau kita beli sendiri 50-60 ribu. Jadi nggak perlu khawatir. Itu AC, apalagi ya? Oh, radiator. Ya radiator saya sempet tuh kena hampir overheat ya. Alhamdulillah nggak sampai kena parah kayak gitu. Ya, jadi radiator itu kalau kita beli asli itu hampir 4 juta. Mungkin sekarang udah 4 juta. Pilihan radiator T31 banyak banget. Trevindo 700 ribu ada. Beli sendiri aja, pasang di bengkel. Ya masang di bengkel nanti paling biaya ongkosnya ada yang ngasih minta 100, ada yang 200. Murah kok gitu. Koyorat itu 1,2 sampai 1,5. Apalagi itu murah jadi jauh gitu. Yang udah pada pakai merek Trevindo itu pada 2-3 tahun juga masih awet gitu. Apalagi oh iya, saya lupa, kaki-kaki itu ada bearing roda di roda. Itu ada 4 ya, bearing lahir di depan 2 kan, kanan kiri belakang 2. Saya sempat tuh ganti yang sebelah kanan bagian depan ya. Kalau ke bengkel resmi dulu 4,2 coy. Ini sekarang mungkin udah hampir 5 juta ya. Lah kalau kita beli sendiri mereknya NTN. Kalau LKS juga ada. LKS itu 600-700 ribu, 600 ribuan depan ya. Kalau NTN depan itu 850 sampai 900 ribu. Bawa ke bengkel kaki-kaki suruh pasang paling minta 100 sampai 200 ribu. Satu kaki, satu sisi ya. Itu depan kanan kiri harganya sama tuh, 850 sampai 900 ribuan. Nah kalau yang bagian belakang T31 itu 900 sampai 1 juta gitu.
Kalau kawan-kawan dibeli nama bengkel ya pasti jatuhnya lebih mahal, karena bengkel kan ada ongkos montir, sewa lokasi segala macam, mungkin bedanya bisa 300-400 ribu karena gitu. Jadi bisa beli sendiri, belinya di bengkel yang memang recommended ya. Kalau di Topet ya bisa kelihatan kok bengkel yang jujur tuh mana, reviewnya lihat aja. Lampu ya, ini headlamp kalau beli baru mahal sih. Satu bijinya itu 6 juta. Ya. Oh ya, shocknya pintu belakang itu kalau cari di internet itu 200-300 ribu. LKS itu merek LKS ada kalau nggak salah tuh 300 atau 200, lupa saya. Apalagi ya, tadi saya kan itu Excelnya pakai manual. Oke. Nah, manual ini dibanding CVT ya itu memang sebenarnya lebih safe. Tenaga di putaran bawah mungkin lebih enak gitu tarikan, meskipun cc-nya lebih kecil. Jadi kalau kita CVT itu perawatannya kalau kata temen-temen ya, tiap 20.000 kilo itu harus ganti oli CVT, oli transmisi plus filter CVT-nya. Itu saya langsung dapat dikasih tahu juga langsung sama montir Nissan senior. Cuman kalau kita nggak minta itu, dari bengkel yang ngikutin anjuran dari Nissan Pusat, gantinya 80.000 ataupun waktu 100.000. Nah, itu rawan karena di Indonesia itu kan stop and go, berhenti, macet, berhenti, ini banyak lah. Nah, saya pakai manual ini sekitar 4,3 apa 4,5 gitu kalau ganti ya. Nah, kalau kita ini manual enak nih, murah. Cuman kalau kita ke bengkel umum atau ke bengkel spesialis Nissan, rata-rata kenanya 3,5. Lagi nih 3,5. Kalau spare partnya sama persis dengan Nissan di bengkel Nissan sih nggak apa-apa, worth it gitu. Artinya kan beda hampir 1 juta. Tapi kawan-kawan lihat, siapa tahu, sorry nih, nggak semua bengkel kayak gini. Siapa tahu ada yang agak-agak nakal gitu, ngomongnya dikasih spare part sama dengan bengkel resmi, ternyata dikasihnya Valeo, ternyata dikasihnya XCD. Karena kalau XCD kita beli di Topet itu kalau nggak salah sekitar antar 1,5 sampai 1,8 ya. Kalau Valeo itu di bawah itu adalah 1,2 sampai 1,5 Valeo. Artinya kalau di bengkel-bengkel itu, termasuk di bengkel spesialis Nissan, itu bongkar pasang naik turunin transmisi itu 500.000. Artinya kalau kita katakanlah kita dapat XCD yang agak mahal 1,8 tambah 500.000 berapa? 2,3, ya kan? Kalau kita beli Valeo 1,5 tambah 500 berarti berapa? 2 juta. Hemat nggak? Hemat banget gitu. Tapi kawan-kawan harus dapat yang asli, aftermarket yang asli ya. Valeo-nya asli, XCD-nya asli gitu. Jadi ya lihat track record dari si pedagangnya atau langsung ke pasar otomotif aja. Jadi kalau ada masalah nanti lebih enak, kita bisa ngecek bareng langsung. Seperti itu. Nah, di manual itu ada flywheel. Lah, flywheel ini sebenarnya di mobil secara umum itu manual itu jarang ganti sih ya. Cuman di Nissan ya, itu kan tarikannya enak. Ya, saya nggak ngerti lah persisnya gimana. Intinya flywheelnya itu cepat aus. Lebih cepat aus. Saya waktu ganti kopling di kilometer hampir 90.000 itu sekalian ngecek flywheel masih bagus. Ya, tapi ada kalanya flywheel di mobil lain. Jadi flywheel kalau udah mau kena itu biasanya dredeg dia, koplingnya dredeg gitu. Digas kecepatan tinggi juga agak dredeg katanya di atas 60. Nah, itu udah ganti flywheel. Ganti flywheel dulu itu sekitar 9 juta.
9 juta. Ya nggak tahu tuh, udah sama masang kayaknya deh. Lah itu mereknya apa? Oh, aftermarketnya Look mereknya, dari Jerman. Look, LUC. Nah itu kalau beli di internet sekitar 4 sampai 5 juta. Sama masangnya 500. Karena kan dia nurunin semua ya, sama kayak dia nurunin kopling, ganti kopling satu set. Jadi ya udah, artinya kita habisnya ya 4 sampai 5 jutaan lah. Sama masang ya 5 juta sampai 6 juta gitu gampangannya. Bedanya lumayan loh, bisa beda 3 juta lebih. Itu yang agak momok mahal sih itu. Cuman kan gini, flywheel itu mungkin ganti di 100.000 lebih, 150.000 atau 200.000 kalau makainya bener gitu. Jadi saya pikir teman-teman nggak perlu terlampau khawatir, pokoknya tahu bahwa ya udah gantinya itu gitu. Jadi udah nggak usah ribet mikir yang lain. Kalau CVT itu kan ada kemungkinan CVT jebol. Kalau CVT jebol tuh ya gelondongan bisa belasan sampai tembus 20 juta CVT. Makanya rata-rata ya setahu saya yang ada mobil T31 di kapakan, di rongsokan itu kalau nggak kecelakaan satu, biasanya CVT-nya jebol. CVT-nya jebol, orangnya udah males, sudah dijual kampakan, dia kadang dijual 20-30 juta. Itu udah oke banget tuh, dapat 20-30 juta kampakan. Kayak gitu teman-teman. Lalu kampas rem, tadi saya lupa ya waktu bahas ban sama lahir, saya belum bahas kampas rem. Kampas rem itu dulu satu set depan belakang sekitar 2,3 juta udah sama ongkos pasang apa kalau nggak salah ya. Sekarang mungkin bisa 2,5 ke atas ya, karena naik 5-10% kan dari Indomobil, Nissan. Nah, bawaannya X-Trail itu kerjasamanya Nissan itu sama Akebono. Kebetulan Akebono itu di Indonesia itu Astra. Jadi kawan-kawan bisa beli itu di Shop and Drive gitu. Kalau nggak ready, kita disuruh DP dulu. Biasanya 1-2 hari mereka ready ngambil dari pusat, kita tinggal pasang di cabang Shop and Drive yang kita sudah pesen. Saya kebetulan itu beli di Tokopedia, tapi langsung di toko resminya Astra. Itu saya dapat itu yang depan itu 600 apa 500 berapa, yang belakang itu 500-an deh kalau saya 500-an, terus yang belakang itu 300-an ya. Terus sama saya terus ke bengkel spares Nissan, pasang sekalian dibersihin rem-remnya 150, udah depan belakang. Itu pokoknya total saya rem depan belakang sama masang segala itu cuma 915. Lah kawan-kawan itu kan bilang seringnya kalau rem kalau bisa beli asli, karena kan dia gantinya tiap 50.000 kilo. Nah itu kan sekitar 2,5 2,7 lah mungkin sekarang ya, saya nggak tahu tuh harga terbaru. Nggak apa-apa kalau ada rezeki lebih pakai rem yang asli, nggak apa-apa, itu dia halus. Lah Akebono ini jadi gini, saya dulu kan pakai Innova, saya ganti remnya itu dengan merek yang sama, aftermarket. Itu kasar banget tuh, kemakan itu rem apa namanya, cakramnya. Lah kalau yang ini saya udah pakai berarti sekitar 2 bulan lebih. Alhamdulillah halus. Saya pakai Akebono tuh masih halus lah. Ya kalau ditanya makan cakram atau enggak, ya semua rem itu pasti semua kampas rem pasti makan cakram. Cuman kan makannya langsung banyak apa enggak. Ini menurut saya Akebono yang saya pakai ini makannya kayaknya mirip-mirip sama rem dari Nissan. Maksudnya saya cek cakramnya masih halus banget. Cuman memang enggak sehalus yang waktu pakai kampas remnya dari bengkel resmi.
Tapi ini halus loh ya, halus. Cuman saya bisa bedain tuh. Halusnya itu kayaknya masih halusan yang kampas resmi, dari kampas rem di bengkel resmi. Nah, kalau selain Akebono tuh ada yang kita sarankan itu apa sih ya? Bendix General CT apa kalau nggak salah. Itu yang bagian depan. Belakang saya belum nemu tuh yang General CT. Ya. Itu temen saya lihat reviewnya banyak yang suka pakai itu. Nggak terlalu makan cakram, nggak berdebu. Kayak gitu. Tuh. Nah, ini saya pakai Akebono. Yang paling penting juga itu apakah montir yang masang sama bersihin rem ini jago apa enggak. Gitu. Kalau dia jago, insya Allah empuk. Ini Akebono nih empuk. Saya coba di jalan tol buat rem mendadak, rem panjang, rem pendek, oke semua. Kemarin saya agak ngebut tuh, mau lampu merah, hijau, terasa langsung merah. Saya rem mendadak, tapi saya sambil lihat belakang aman, kosong, pakem banget. Lumayan ya, bedanya 1,5 juta. Gitu. Tapi kalau kawan punya rezeki lebih, nggak apa-apa, pakai yang asli. Tuh, lalu kalau Bang, kalau rem cakramnya habis gimana? Beli merek Birkens. Kalau ke bengkel sih pasti mahal lah, bisa di atas 2 juta itu. Saya nggak ngerti apakah di atas 3 juta, tapi udah pasti di atas 2 juta. Pakai merek Birkens tuh 600 ribuan. Pakai merek Birkens. Birkens tuh masih satu kelompok sama Faber, masih satu kelompok sama Hacker. Gitu. Oh iya, lupa, kalau air radiator ya, jangan pakai air AC, jangan pakai air mineral, jangan. Kalau itu terpaksa ya, kalau pas terpaksa di jalan, udah beli aja Preston ya, beli aja Preston atau Master, kayak gitu murah kok. 100 ribu udah dapat 4 liter atau 1 galon seperti itu. Apalagi ya, mungkin udah itu. Jadi kalau kawan-kawan yang pengen beli X-Trail T31 nggak perlu takut. Pokoknya oke banget, naikkan enak ya. Intinya gini, kalau kawan-kawan beli murah tuh artinya ada PR banyak. Udah, kalau memang kalian budgetnya terbatas, ya udah beli pakai beli yang di luar bengkel resmi aja. Ya kalau memang mau sempurna ya bawa ke bengkel resmi, cuman kan ya itu udah kayak beli mobil baru aja, itu AC aja udah 20 juta kan gitu. Jadi kawan-kawan nggak perlu takut. Prinsipnya adalah kita itu berbagi informasi. Kalau kawan-kawan ada yang udah ngambil X-Trail terus kesulitan, itu ya kontak aja, nanti saya bagi nomornya, silahkan gitu. Bisa ngobrol-ngobrol. Kawan-kawan paling enak itu gabung di grup Facebooknya X-Trail. Tuh ada banyak ya grup Facebooknya X-Trail, jadi kawan-kawan bisa ikut beberapa, tanya sana sini kayak gitu. Tapi prinsipnya kawan-kawan kalau beli order deal lewat Trackber atau lewat Tokopedia atau lewat Shopee atau lewat Bukalapak, biar nggak ketipu gitu. Entah barangnya nggak dikirim atau kirim palsu, jadi nanti bisa komplain, duitnya balik. Mungkin itu kawan-kawan, selalu sehat ya, jaga kesehatan. Ini masa pandemi. Di masa pandemi butuh banget mobil loh untuk pergerakan keluarga. Gitu ya. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan bersama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.